Bagaimana rasanya menjadi penguasa, lalu jatuh dalam sekejap? Bribka Satrio adalah polisi arogan yang merasa tak tersentuh. Ia menindas rakyat, bersekongkol dengan preman, dan menggunakan kekuasaannya untuk mengendalikan segalanya. Hingga suatu malam, ia bertemu dengan pria yang salah. Seorang lelaki misterius yang tampak biasa saja, tapi ternyata seorang perwira Kopassus. Tanpa senjata, tanpa kekerasan berlebihan, hanya dengan strategi dan ketenangan, pria itu membuat Bribka Satrio kehilangan segalanya. Kekuasaan hilang. Pengaruh lenyap. Harga diri hancur. Kini, Satrio hanya punya dua pilihan, melawan dan berakhir lebih buruk, atau menyerah dan mencari jalan baru. Simak perjalanan penuh intrik, ketegangan, dan kejatuhan seorang penguasa palsu dalam kisah berikut ini. Malam itu di kota Wirasena terasa lebih sunyi dari biasanya. Jalanan lengang, hanya diterangi lampu jalan yang sesekali berkedip seperti hampir padam. Di sudut jalan dekat pasar lama, sebuah angkringan sederhana masih buka. Asap tipis mengepul dari bara arang, aroma khas sate usus dan kopi hitam bercampur dengan udara malam. Di bangku kayu yang sudah tua, seorang pria duduk diam sambil menikmati secangkir kopi. Raka Wiradipa, begitu namanya. Berjaket hitam lusuh, wajahnya biasa saja, tak mencolok. Ia terlihat seperti warga biasa, mungkin pekerja malam atau sopir yang sedang beristirahat. Namun, mata itu tajam dan penuh ketenangan, bukan tatapan orang sembarangan. Dari kejauhan, suara motor menderu mendekat. Bribka Satrio Adinata, polisi yang terkenal arogan, datang dengan gaya khasnya, motor gede dinas, jaket kulit, dan wajah angkuh. Ia turun dari motornya, menatap angkringan dengan seringai kecil. Darto, si pemilik angkringan, menunduk gugup. Ia tahu apa yang akan terjadi. Wah, masih buka juga Darto? Suara Bribka Satrio berat, tapi penuh kesan meremehkan. Darto tersenyum paksa. Iya pak, cari rezeki. Bribka Satrio tertawa kecil, lalu menepuk bahu Darto keras, nyaris membuat lelaki tua itu kehilangan keseimbangan. Rezeki ya? Tapi jangan lupa sama yang jaga keamanan Darto. Kalau enggak, nanti rezekimu malah seret. Darto menelan ludah. Sudah sering terjadi, setiap kali Bribka Satrio datang, pasti ada uang keamanan yang harus diberikan. Ia tak berani menolak. Sementara itu, Raka yang duduk di bangku kayu tetap diam. Sejak tadi, ia mengamati dengan tenang. Hei, kamu! Bribka Satrio tiba-tiba menunjuk Raka. Raka mengangkat wajahnya, matanya bertemu dengan tatapan Satrio. Kenapa pak? Tanyanya santai. Kamu ngapain di sini? Maling ya? Bribka Satrio menyeringai, setengah bercanda, setengah mengintimidasi. Darto terkejut. Pak, dia cuma pelanggan biasa. Diam kamu Darto. Gue tanya orang ini, bentak Bribka Satrio. Raka tetap duduk tenang. Ia mengangkat cangkir kopinya, menyeruput sedikit, lalu meletakkannya kembali ke meja. Saya cuma istirahat pak. Apa ada masalah? Suaranya tetap datar, tanpa sedikit pun ketakutan. Bribka Satrio tersenyum miring. Ia tak suka melihat orang biasa yang tidak takut padanya. Mana KTP kamu? Tanyanya sambil menyodorkan tangan. Raka menghela napas, lalu merogoh saku jaketnya. Ia mengeluarkan dompet kulit yang tampak usang, membuka isinya, dan mengeluarkan sebuah kartu identitas. Bribka Satrio merebut kartu itu dengan kasar. Ia meliriknya sekilas, lalu tertawa kecil. Hah? Nama keren, tapi kerjaan apa? Sopir? Tanyanya dengan nada mengejek. Raka tak menjawab. Ia hanya tersenyum tipis. Bribka Satrio mendekat, mencondongkan wajahnya ke arah Raka. Jangan macem-macem di kota ini. Gue yang pegang kendali di sini. Paham? Sekali lagi, Raka hanya tersenyum. Tapi di balik senyum itu, ada sesuatu yang membuat Darto merinding. Suasana terasa aneh. Darto, yang sudah lama mengenal banyak orang, bisa merasakan sesuatu yang berbeda dari Raka. Orang ini bukan orang biasa. Namun, Bribka Satrio terlalu sombong untuk menyadarinya. Malam itu, di bawah cahaya lampu jalan yang remang, takdir mulai bergerak. Sebuah peristiwa besar akan segera terjadi. Malam semakin larut, tapi suasana di angkringan masih terasa tegang. Darto, sang pemilik angkringan, berkali-kali melirik ke arah Bribka Satrio dan Raka Wiradipa yang duduk berhadapan. Udara malam yang semula dingin kini terasa menyesakkan. Bribka Satrio masih berdiri dengan tangan terlipat, tatapan matanya tajam,
penuh rasa superior. Ia sudah terbiasa melihat orang-orang menunduk ketakutan di hadapannya. Tapi kali ini berbeda. Lelaki di hadapannya tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun. Raka tetap duduk tenang, matanya menatap lurus, sorotnya seperti seorang yang telah melihat lebih banyak hal daripada yang bisa dibayangkan Satrio. "KTPMU sudah saya lihat," kata Satrio. Suaranya sengaja dibuat berat, memberi tekanan. "Sekarang saya tanya, kamu kerja apa di Wirasena?" Raka menatapnya sejenak, lalu mengangkat bahu. "Kerja serabutan, Pak. Kadang di lapangan, kadang di kantor." Satrio menyipitkan mata. Jawaban yang terlalu umum. "Lapangan? Maksudmu buruh?" tanyanya, kali ini dengan nada mengejek. Raka hanya tersenyum tipis, lalu mengambil cangkir kopinya dan menyeruputnya perlahan. "Kurang lebih begitu." Darto yang berdiri di belakang meja angkringan semakin gugup. Ia tahu Satrio tidak suka orang yang menjawab seenaknya. Bribka Satrio mendekat selangkah, mencondongkan tubuhnya. "Kamu sudah lama di sini?" tanyanya lagi. Raka meletakkan cangkirnya, lalu memandang Satrio langsung ke mata. Dan di saat itulah, sesuatu terjadi. Sekejap, Satrio merasa seolah ada sesuatu yang menekan dadanya. Tatapan itu, tatapan yang membuat tengkuknya merinding. Selama bertahun-tahun menjadi polisi, Satrio sering menghadapi para preman, pelaku kriminal, dan bahkan beberapa bos besar dunia hitam. Tapi tidak pernah sekalipun ia merasa seperti ini. Tatapan Raka tidak seperti tatapan orang biasa. Di dalamnya, ada sesuatu yang dalam dan berbahaya. Seolah mata itu telah menyaksikan banyak kekerasan, kematian, dan perang. Satrio segera menepis perasaan aneh itu. Ia bukan orang yang mudah ditekan. Ia mengubah posisinya, kini berdiri di samping Raka, tangan bertumpu di meja kayu. "Saya nggak suka orang yang banyak alasan," katanya dingin. "Di kota ini, saya yang mengatur. Kamu ngerti?" Raka tetap diam. Satrio mulai kehilangan kesabaran. Orang ini terlalu tenang. Atau begini saja. Satrio menyentuh bahu Raka dengan kasar. "Kalau kamu mau aman di sini, kasih saya uang jaga keamanan." Darto langsung menelan ludah. "Sial, ini tidak akan berakhir baik." Raka perlahan menoleh ke arah tangan Satrio yang masih menepuk bahunya. Dengan gerakan santai, ia menyingkirkan tangan Satrio dari bahunya. Gerakan itu biasa saja, tapi caranya melakukannya terlalu terlatih. Dan Satrio merasakan sesuatu. Refleks otot, gerakan halus, keseimbangan sempurna. Orang ini bukan orang sembarangan. Sesaat, ia ingin bertanya lebih jauh. Tapi egonya berkata lain. Siapapun orang ini, tetap saja dia rakyat biasa. "Saya kasih kamu satu kesempatan," kata Satrio sambil menatap tajam. "Pergi dari sini sebelum saya benar-benar marah." Raka menghela napas. Lalu, ia tersenyum. Senyuman kecil, tapi penuh arti. "Baik, Pak," katanya pelan. "Saya pergi." Ia berdiri dari bangkunya, mengambil helmnya, lalu berjalan pelan menuju motornya. Tapi sebelum naik ke motornya, ia berhenti sejenak. Tanpa menoleh, ia berkata satu kalimat. "Hati-hati di jalan, Pak Polisi. Kadang, kesombongan bisa membuat seseorang jatuh tanpa sadar." Satrio mengernyit. Sebelum ia sempat membalas, Raka sudah menghidupkan motornya dan melaju pelan meninggalkan tempat itu. Malam kembali sunyi. Darto tak berani bersuara. Ia hanya menunduk, berharap tak ada lagi masalah. Satrio tetap berdiri di tempatnya, tapi pikirannya tidak tenang. Untuk pertama kalinya, ia merasa seseorang telah melihat dirinya lebih dalam dari yang ia izinkan. Dan itu membuatnya tidak nyaman. Malam itu, sebuah pertarungan yang lebih besar baru saja dimulai. Suasana di angkringan kembali sunyi setelah Raka pergi meninggalkan Bribka Satrio yang masih berdiri di tempatnya. Darto, si pemilik angkringan, tidak berani berbicara. Ia hanya menunduk, berpura-pura sibuk mengipasi arang bakaran, meskipun hatinya masih berdebar. Bribka Satrio menggertakkan giginya, wajahnya sedikit tegang. Ia tidak tahu kenapa, tapi ada sesuatu dari pria tadi yang membuatnya gelisah. "Kurang ajar," gerutunya pelan. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan pikirannya. Seorang rakyat biasa berani menatapnya seperti itu? Tidak mungkin. Tapi anehnya, tatapan itu masih membekas di pikirannya. Tatapan penuh ketenangan, tapi berbahaya. Satrio menggelengkan kepala, menepis pikirannya sendiri.
Ia tidak mau percaya omong kosong seperti itu. Siapapun pria tadi, pasti hanya rakyat biasa yang sok berani. Darto melirik sekilas ke arah Satrio, lalu mengambil keberanian untuk berbicara. "Pak, mau tambah kopi?" tanyanya hati-hati. Satrio menoleh tajam. "Enggak usah. Habisin aja kopi itu buat orang-orang kayak dia," bentaknya sambil menunjuk arah Raka tadi pergi. Darto langsung menunduk kembali, tidak ingin memperpanjang masalah. Satrio mengeluarkan rokok dari sakunya, menyalakannya dengan gerakan kasar. Asap mengepul dari bibirnya, tapi pikirannya tetap berkecamuk. Kenapa dia masih kepikiran pria itu? Sementara itu, di jalanan sepi di pinggiran kota Wirasena, Raka mengendarai motornya dengan kecepatan santai. Matanya tetap fokus ke depan, tapi pikirannya masih tertinggal di angkringan tadi. "Polisi seperti dia masih banyak," gumamnya pelan. Raka sudah banyak melihat orang seperti Bribka Satrio. Arogan, merasa berkuasa, menindas yang lemah. Tapi orang-orang seperti itu tidak akan bertahan lama. Tiba-tiba, di kaca spionnya, Raka melihat dua motor mengikuti dari belakang. Ia tersenyum tipis. Mereka mulai bergerak. Dua motor itu tidak menyalakan lampu depan, hanya mengikuti dari kejauhan. Raka tahu betul apa yang sedang terjadi. Ia menghela napas, sepertinya malam ini akan lebih panjang dari yang ia kira. Tanpa mempercepat laju motornya, ia membiarkan dua motor itu mendekat. Malam di pinggiran kota Wirasena semakin sunyi. Jalanan gelap hanya diterangi lampu-lampu jalan yang berjarak jauh satu sama lain, menciptakan bayangan panjang yang bergerak mengikuti kendaraan yang melintas. Dua motor masih mengikuti Raka. Mereka tidak menyalakan lampu depan. Diam-diam, tapi jelas mengintai. Raka tetap tenang. Ia melihat mereka di kaca spion, tapi tidak menunjukkan reaksi apapun. Seolah tidak sadar bahwa ia sedang dibuntuti. Namun, di balik ketenangannya, ia tahu permainan telah dimulai. Sementara itu di sebuah pos polisi kecil, Bribka Satrio sedang duduk di belakang meja kayu yang penuh dengan berkas-berkas berserakan. Ia masih kesal sejak kejadian di angkringan tadi. Tiba-tiba, ponselnya bergetar. Satrio mengangkatnya tanpa melihat layar. "Halo?" Suaranya kasar. Dari seberang, suara seorang pria terdengar. "Bos, orang yang tadi di angkringan masih di jalanan. Mau kami ajarin sopan santun?" Satrio mengernyit. "Siapa ini?" "Budi, bos. Saya sama anak-anak di belakang dia sekarang." Satrio langsung paham. Budi dan kelompoknya adalah preman suruhan yang biasa ia gunakan untuk pekerjaan kotor. Ia menyeringai. "Bagus. Jangan langsung main kasar. Bikin dia takut dulu, kalau bisa ambil dompetnya. Gue mau lihat dia tunduk." Dari seberang, Budi tertawa pendek. "Siap, bos. Serahkan ke kami." Satrio menutup telepon dan bersandar di kursi. Biar dia tahu siapa yang punya kuasa di Wirasena. Raka menghela napas. Sepertinya mereka akan segera bergerak. Benar saja. Dua motor di belakangnya mulai mendekat. Salah satu motor memepet dari sisi kanan. Pengendaranya, seorang pria berjaket hitam, mengangkat tangan dan pura-pura melambaikan tangan, seolah ingin menyapa. "Malam, Mas." "Sendirian aja?" Suaranya lantang, tapi jelas bernada mengintimidasi. Raka tetap diam. Motor kedua kini mendekat dari kiri. Pengendaranya, pria bertubuh besar, mengeluarkan tongkat besi pendek dari balik jaketnya. "Mending berhenti sebentar, ngobrol dulu," katanya sambil tertawa. Raka tetap tidak menanggapi. Tapi dalam pikirannya, ia sudah membaca pola mereka. Tiba-tiba, pria di kanan mengayunkan tangannya ke arah Raka, berusaha merebut setang motornya. Tapi sebelum tangannya menyentuh, Raka langsung mengerem mendadak. "Cheat!" Motor pria itu melaju terlalu cepat dan kehilangan keseimbangan. Bruk! Motor itu terjatuh ke aspal. Pengendaranya terpental dan berguling di jalanan. Pria kedua terkejut, tapi masih berusaha menyerang. Ia mengayunkan tongkat besinya ke arah kepala Raka. Namun, dalam sepersekian detik, Raka menunduk, menghindari serangan itu dengan mulus. Sekarang giliran Raka bergerak. Dengan satu gerakan cepat, ia menendang motor pria itu. Duar! Pria itu kehilangan kendali dan terguling ke samping. Motor yang dikendarainya meluncur liar ke parit. Raka tetap duduk tegak di atas motornya. Ia menarik napas pelan, lalu melirik ke kaca spion. Dua orang itu terkapar di jalanan.
Satu mencoba bangkit sambil mengerang kesakitan, sementara yang lain masih tergeletak, tidak bergerak. Raka menghela napas. Mereka terlalu ceroboh. Tanpa berkata apa-apa, ia kembali menyalakan motornya dan pergi. Malam itu, pertama kalinya, anak buah Bribka Satrio merasakan teror yang sesungguhnya. Dan ini, baru permulaan. Angin malam berhembus di pinggiran kota Wirasena, menyapu jalanan sepi yang baru saja menjadi saksi kekalahan dua preman suruhan Bribka Satrio. Di kejauhan, suara motor Raka perlahan menghilang dalam kegelapan. Sementara itu, Budi dan rekannya masih terkapar di jalan. Budi menggertakkan giginya, mencoba bangkit sambil memegangi bahunya yang terasa nyeri akibat jatuh dari motor. Ia melirik rekannya, yang masih terduduk dengan napas tersengal, wajahnya penuh luka akibat terguling di aspal. Mereka tidak menyangka bahwa, mangsa, mereka justru adalah pemburu. Anjir, orang itu siapa? Budi menggerutu sambil meraih ponselnya dengan tangan gemetar. Ia menekan nomor Bribka Satrio. Nada sambung berbunyi. Sekejap kemudian, "Halo," suara Satrio terdengar di seberang. "Udah beres." Budi menelan ludah. "Bos, kita kena batunya." "Apa?" Suara Satrio berubah kasar. "Orang itu, dia bukan orang biasa." Budi mencoba menjelaskan, suaranya masih terengah-engah. Dia tahu cara bertarung. Kita nggak sempat ngapa-ngapain. Dalam hitungan detik, kita sudah jatuh semua. Di seberang telepon, Bribka Satrio terdiam. Apa maksudnya? Ia menekan ponsel di tangannya lebih keras, matanya menyipit. "Kalian lemah atau dia memang terlalu kuat?" Suaranya dingin dan penuh emosi. Budi tidak berani menjawab. Ia tahu Bribka Satrio sedang marah. Setelah beberapa detik hening, Satrio akhirnya berbicara lagi. "Dengar, cari tahu siapa dia. Gue nggak mau kejadian ini selesai begitu aja." "Siap, bos." Budi langsung mengangguk meskipun Satrio tidak bisa melihatnya. Panggilan terputus. Budi menghela napas berat. Malam ini, bukan hanya dia yang mendapat luka, tapi harga dirinya juga hancur. Di tempat lain, di Polsek Wirasena, Ibda Kusumo sedang duduk di ruangannya yang kecil tapi tertata rapi. Ia adalah perwira senior yang sudah lama mencium gelagat buruk dari Bribka Satrio. Dari laporan warga yang menghilang entah kemana, pungutan liar, hingga keterlibatannya dengan preman lokal, semua mengarah pada satu kesimpulan. Bribka Satrio bukan polisi yang benar. Kusumo memijat pelipisnya. "Aku harus segera bertindak sebelum semuanya terlambat." Namun, sebelum ia sempat mengambil keputusan, seorang anggota polisi muda mengetuk pintu kantornya. "Pak, ada laporan kejadian perkelahian di jalan pinggiran kota." Kusumo mendongak. "Perkelahian?" "Ya, Pak. Ada dua pria ditemukan luka-luka di jalan. Sepertinya mereka preman." Kusumo menyipitkan mata. Sesuatu terasa tidak beres. "Siapa lawan mereka?" tanyanya. Anggota itu menggeleng. "Belum ada informasi jelas, Pak. Tapi salah satu dari mereka menyebut seorang pria yang tidak dikenal. Katanya, bukan orang biasa." Darah Kusumo langsung berdesir. Siapa sebenarnya orang ini? Malam itu, banyak orang mulai mencari jawaban yang sama. Siapa Raka Wiradipa sebenarnya? Malam semakin larut, tapi Bribka Satrio tidak bisa tidur. Di ruangannya yang kecil di rumah dinas polisi, ia duduk dengan rokok di tangan, asap mengepul ke udara. Pikirannya masih tertuju pada kejadian tadi. "Siapa dia?" gumamnya pelan. Seumur hidupnya, Satrio sudah sering menghadapi preman, pelaku kriminal, bahkan beberapa anggota TNI yang tersandung masalah. Tapi tidak ada yang seperti pria di angkringan tadi. Pria itu terlalu tenang, terlalu percaya diri. Dan yang lebih gila, dia bisa melumpuhkan dua orang sekaligus dalam hitungan detik. Satrio mengisap rokoknya dalam-dalam, tapi ketegangan di dadanya tidak hilang. Sementara itu, di salah satu rumah kontrakan kumuh di pinggiran kota Wirasena, Budi duduk dengan wajah penuh lebam. Layar ponselnya terang, menampilkan sebuah aplikasi pencarian orang. "Siapa kau sebenarnya?" geramnya pelan sambil mengetik nama yang ia ingat dari kartu identitas pria itu. "Raka Wiradipa." Hasil pencarian muncul, tapi tidak ada informasi detail. Anehnya, hampir tidak ada jejak digital tentang pria ini. Tidak ada media sosial, tidak ada berita, tidak ada rekam jejak pekerjaan. Kosong. Budi mulai merasa ada sesuatu yang tidak wajar. Namun, setelah beberapa saat,
ia menemukan sesuatu. Sebuah dokumen lama, tersembunyi di dalam arsip berita militer. Tangannya sedikit gemetar saat ia membacanya. Raka Wiradipa, perwira Kopassus, ahli strategi dan pertempuran jarak dekat. Budi langsung merinding. Matanya membesar. Keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya. "Bos, kita habis." Ponsel Satrio berdering. Ia mengambilnya dengan kasar. "Apa?" tanyanya dengan nada kesal. Dari seberang, suara Budi terdengar sedikit panik. "Bos, kita nggak bisa main-main sama orang ini." Satrio mengernyit. "Apa maksudmu?" Budi menelan ludah. "Nama dia Raka Wiradipa, dia anggota Kopassus, bos. Perwira. Paham nggak?" Satrio membeku. Jari-jarinya yang memegang rokok tiba-tiba terasa dingin. Punggungnya basah oleh keringat. "Kopassus?" Budi mengangguk meskipun Satrio tidak bisa melihatnya. "Bukan cuma itu, dia spesialis pertempuran jarak dekat, bos. Dia bisa melumpuhkan kita dalam hitungan detik. Kita udah berhadapan sama orang yang salah." Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Bribka Satrio merasa takut. Ketakutan yang bukan sekadar karena pangkat atau kekuasaan, tapi karena ia tahu bahwa ia telah bermain api dengan seseorang yang bisa membakar habis semuanya. Satrio menggenggam ponselnya erat-erat. Malam itu, untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa dirinya mungkin bukan pemangsa di kota ini, tapi justru menjadi buruan. Bribka Satrio masih duduk terpaku di kursinya. Rokok di tangannya telah habis, tapi ia bahkan tidak menyadarinya. Raka Wiradipa. Kopassus. Nama itu bergema di kepalanya. Selama ini, ia merasa menjadi penguasa bayangan di kota Wirasena. Polisi lain tunduk padanya, para preman patuh karena uang dan ketakutan, bahkan beberapa pejabat kecil sering meminta bantuannya. Tapi sekarang, semuanya terasa berbeda. Ia tidak sedang berhadapan dengan preman biasa, atau rakyat sipil yang bisa ia tekan dengan mudah. Ia telah menyentuh orang yang salah. Di tempat lain, Raka sudah bergerak. Sementara Satrio dilanda ketakutan, Raka sedang berada di dalam kamar kontrakannya yang sederhana. Ia duduk di atas lantai, dengan pisau lipat militer kecil di tangannya. Bukan untuk bertarung, tapi sekadar untuk menenangkan pikirannya. Ia tidak bisa membiarkan ini berlarut-larut. Sudah cukup. Bribka Satrio harus diberi pelajaran. Raka mengambil ponselnya dan mengetik sebuah pesan singkat. "Aku tahu kau mengirim orang untuk menyerangku. Aku tidak akan melaporkanmu, selama kau berhenti sekarang. Pilih dengan bijak, Bribka Satrio." Ia mengirimkan pesan itu langsung ke nomor Satrio. Lalu, ia tersenyum tipis. Sekarang, permainan benar-benar dimulai. Ponsel Satrio bergetar. Ia melihat layarnya. Nomor tidak dikenal. Begitu ia membaca isi pesan itu, wajahnya langsung memucat. "Sial!" Satrio langsung berdiri. Kakinya lemas. Bagaimana pria itu mendapatkan nomornya? Tangannya gemetar. Ia mencoba menekan tombol balas, tapi tangannya terlalu berkeringat. Bangsat! Apa yang harus gue lakuin? Raka tidak hanya mengetahui siapa dirinya, tapi juga tahu bahwa Satrio ada di balik serangan tadi malam. Dalam hatinya, Bribka Satrio sadar. Ia telah menjadi buruan. Dan kali ini, tidak ada tempat untuk lari. Bribka Satrio berdiri di tengah ruangan dengan tangan gemetar. Matanya terus menatap layar ponselnya, membaca ulang pesan dari Raka. "Aku tahu kau mengirim orang untuk menyerangku. Aku tidak akan melaporkanmu, selama kau berhenti sekarang. Pilih dengan bijak, Bribka Satrio." Ia menelan ludah. Ini bukan ancaman biasa. Seumur hidupnya, ia sudah sering berurusan dengan musuh. Preman, bandar narkoba, bahkan sesama aparat yang berseberangan dengannya. Tapi kali ini berbeda. Kali ini, ia berhadapan dengan seorang Kopassus. Seorang prajurit tempur yang terlatih untuk menghabisi musuh tanpa suara. Dan yang lebih mengerikan, orang itu tahu namanya, tahu nomornya, dan tahu apa yang telah ia lakukan. Bribka Satrio mencoba berpikir jernih. Apakah ini berarti Raka ingin menyelesaikan masalah ini tanpa melibatkan hukum? Atau apakah ini hanya permulaan sebelum ia benar-benar dihancurkan? Sementara itu, di kamar kontrakannya yang sederhana, Raka meletakkan ponselnya di atas meja. Ia tahu Bribka Satrio sedang mengalami kepanikan luar biasa. Dan itulah yang ia inginkan.
Raka lebih suka membiarkan musuhnya tenggelam dalam ketakutan terlebih dahulu. Malam ini, ia tidak akan tidur. Ia sedang bersiap. Bukan bersiap untuk perang, tapi bersiap untuk membuktikan sesuatu. Bahwa tidak semua orang di kota ini bisa ditindas sesuka hati. Dan bahwa Bripka Satrio akan menyesali semua yang telah ia lakukan. Bripka Satrio mulai ketakutan. Pagi mulai menjelang. Matahari baru saja terbit. Tapi Bripka Satrio belum tidur sedikit pun. Sepanjang malam, ia duduk di sofa, memegang pistol dinasnya dengan tangan gemetar. Setiap suara dari luar membuatnya refleks menoleh. Setiap motor yang melintas membuat jantungnya berdebar lebih cepat. Ia merasa seperti sedang diawasi. Dan yang paling menakutkan, ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Apakah Raka akan datang? Apakah ia akan membunuhnya diam-diam? Atau apakah ia hanya ingin melihat Satrio perlahan-lahan hancur karena ketakutan? Bripka Satrio tidak tahan lagi. Dengan wajah pucat, ia segera meraih ponselnya dan mengetik pesan. Kita bisa bicara baik-baik. Pesan terkirim. Beberapa detik kemudian, centang 2. Raka sudah membaca pesannya. Satrio menunggu. Menunggu balasan yang akan menentukan takdirnya. Bripka Satrio duduk di sofa dengan wajah tegang. Di tangannya, ponsel bergetar pelan. Satu pesan masuk dari nomor tak dikenal. Dengan jantung berdebar, ia segera membuka pesan itu. Aku selalu siap bicara, asal kau tahu posisimu. Bripka Satrio menelan ludah. Pesan itu tidak panjang, tapi berat. Ada sesuatu dalam kata-kata itu, sesuatu yang menusuk lebih dalam dari ancaman apapun. Aku tahu posisiku. Apa maksudnya? Satrio meremas ponselnya. Ia adalah polisi di kota ini. Selama ini, dialah yang menekan orang lain, bukan sebaliknya. Tapi sekarang, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa seperti tikus kecil yang dikejar oleh kucing yang tak terlihat. Sementara itu, di kontrakannya, Raka duduk santai dengan secangkir kopi. Ponselnya ia letakkan di meja. Pesan sudah dikirim, dan sekarang ia menunggu. Bripka Satrio pasti sedang panik. Itu bagus. Raka tahu betul tipe orang seperti dia. Sombong saat berkuasa, tapi gemetar saat keadaan berbalik. Sekarang, waktunya bermain. Pikiran Bripka Satrio berkecamuk. Apa yang harus ia lakukan? Jika ia mengabaikan peringatan Raka, bisa jadi ia akan dihancurkan. Tapi jika ia menuruti perkataan Raka, harga dirinya akan hancur. Satrio menggertakkan gigi. Aku nggak bisa kalah begini. Ia harus mencari cara lain. Dengan cepat, ia membuka ponselnya dan mengetik nomor seseorang. Kusumo, kita harus bicara. Ibda Kusumo. Satu-satunya perwira yang cukup bersih di Polsek Wirasena. Jika ia bisa membelokkan keadaan, mungkin ia masih bisa keluar dari situasi ini. Pagi itu, matahari baru saja naik, tapi bagi Bripka Satrio, malam belum benar-benar berakhir. Ia datang ke Polsek Wirasena lebih awal dari biasanya. Langkahnya tergesa-gesa. Wajahnya kusut, kurang tidur, dan matanya masih penuh kecemasan. Ia langsung menuju ruang Ibda Kusumo, tanpa mengetuk pintu. Pak Kusumo, kita harus bicara, suaranya rendah, tapi jelas penuh tekanan. Ibda Kusumo, seorang perwira senior berusia 50-an tahun, duduk santai di kursinya. Ia mengangkat alis, menatap Satrio dengan tatapan menyelidik. Tumben datang pagi-pagi. Satrio. Ada apa? Tanyanya sambil menyandarkan punggung ke kursi. Bripka Satrio melirik ke kanan-kiri, memastikan tidak ada orang lain di sekitar. Saya ada masalah, Pak, katanya pelan. Kusumo menatapnya lebih tajam. Masalah apa? Satrio menghela napas dalam-dalam. Lalu, dengan suara pelan dan penuh beban, ia berkata, saya berselisih dengan seseorang, dan orang itu ternyata Kopassus. Kusumo mengerutkan kening. Kopassus. Ia mencondongkan tubuhnya ke depan, ketertarikannya langsung tumbuh. Siapa orang itu? Bripka Satrio mengusap wajahnya dengan kasar. Namanya Raka Wiradipa. Hening. Beberapa detik, Kusumo tidak berbicara. Ia menatap Satrio dengan ekspresi yang sulit ditebak. Lalu, tiba-tiba, ia tersenyum kecil. Jadi, kau akhirnya bertemu seseorang yang lebih besar dari dirimu, ya? Bripka Satrio mengerutkan dahi. Pak, ini bukan lelucon. Saya butuh bantuan, katanya. Suaranya meninggi. Kusumo menghela napas.
Ia sudah lama mengawasi Satrio dan tahu betul kebiasaan buruknya. Jika sampai seseorang seperti Raka Wiradipa turun tangan, berarti Satrio telah melangkahi batas yang tidak seharusnya. Tapi meskipun begitu, Kusumo tetap tidak bisa membiarkan seorang polisi jatuh begitu saja. Satrio, jawab satu hal dulu. Satrio menatapnya penuh harap. Apa, Pak? Kusumo menatapnya lurus. Seberapa besar masalah yang kau buat sampai seorang Kopassus turun tangan? Bribka Satrio terdiam. Dadanya terasa sesak. Sial. Untuk pertama kalinya, ia sadar betapa dalamnya ia telah jatuh. Bribka Satrio menelan ludah. Pertanyaan Ibda Kusumo tadi terus berputar di kepalanya. Seberapa besar masalah yang kau buat sampai seorang Kopassus turun tangan? Dia tidak bisa menjawab, karena ia tahu jawabannya. Terlalu besar. Satrio mengusap wajahnya dengan kasar. Pak Kusumo, saya butuh solusi. Ibda Kusumo menatapnya dengan ekspresi penuh pertimbangan. Solusi apa yang kau cari? Saya ingin orang itu pergi. Saya nggak mau ada masalah sama militer. Kusumo menghela napas panjang. Kau ingin dia pergi? Atau kau ingin menyingkirkannya? Bribka Satrio terdiam. Kata-kata Kusumo menyerangnya seperti tamparan keras. Apa yang sebenarnya ia inginkan? Sejujurnya, ia ingin Raka hilang. Bukan hanya pergi, tapi benar-benar lenyap. Tapi, bisakah itu dilakukan? Seorang Kopassus? Satrio menggertakkan giginya. Jika ia membiarkan Raka, cepat atau lambat ia akan dihancurkan. Ia tidak bisa menunggu. Ia harus bergerak duluan. Ia menatap Ibda Kusumo dengan ekspresi serius. Pak, ada orang yang bisa kita pakai. Kusumo mengangkat alis. Maksudmu? Satrio mendekatkan wajahnya, berbicara dengan suara lebih pelan. Orang yang bisa menyelesaikan masalah ini secara permanen. Ibda Kusumo terdiam. Untuk pertama kalinya, ia melihat ketakutan di mata Bribka Satrio. Tapi di balik ketakutan itu, ada keputusasaan. Satrio sudah di ujung tanduk. Dan orang yang terpojok bisa melakukan apa saja. Kusumo menghela napas berat. Kau sedang bermain dengan api, Satrio. Bribka Satrio menatapnya tajam. Saya tahu, Pak. Tapi kalau saya nggak bergerak duluan, saya yang akan terbakar. Hening sejenak. Lalu, Ibda Kusumo tersenyum tipis. Aku tahu seseorang. Di dalam kamar kontrakan kecilnya, Raka sedang bersiap. Ia mengenakan jaket hitam polos, jeans gelap, dan sepatu boot sederhana. Di meja kecilnya, sebuah dompet kulit usang terbuka. Di dalamnya, terlihat sebuah kartu tanda anggota militer. Nama, Raka Wiradipa. Kesatuan, Kopassus. Spesialisasi, intelijen pertempuran jarak dekat. Ia mengambil kartu itu, menatapnya sebentar, lalu menyelipkannya kembali ke dompet. Ia tahu bahwa Satrio tidak akan tinggal diam. Ia tahu bahwa sesuatu akan segera terjadi. Dan ia sudah siap. Dengan tenang, ia mengambil ponselnya dan mengetik pesan. Kita harus bertemu. Malam ini, aku akan datang kepadamu, Bribka Satrio. Lalu, ia mengirimnya. Beberapa detik kemudian, pesan terkirim. Raka tersenyum tipis. Malam ini, pertarungan sebenarnya akan dimulai. Bribka Satrio duduk di kursi ruang tamunya dengan wajah tegang. Di tangannya, pistol dinasnya sudah terkokang. Ia tidak bisa lagi mempercayai siapapun. Ia tahu Raka akan datang. Dan kali ini, pertarungan tidak bisa dihindari. Satu pesan masuk. Aku di depan rumahmu. Jantung Satrio berdebar keras. Dia benar-benar datang. Dengan tangan gemetar, ia berdiri dan berjalan ke arah pintu. Di luar, suasana sunyi. Hanya terdengar suara jangkrik dan angin malam yang bertiup pelan. Satrio membuka pintu perlahan. Dan di sana, Raka sudah berdiri. Sendirian. Wajahnya tetap tenang. Matanya tetap tajam. Seolah tidak ada sedikit pun rasa takut. Kita harus bicara, kata Raka. Suaranya datar. Bribka Satrio menggenggam pistolnya lebih erat. Apa yang mau dibicarakan? Raka melangkah maju selangkah. Aku ingin tahu, seberapa jauh kau ingin membawa masalah ini? Bribka Satrio menelan ludah. Di balik tatapan dingin Raka, ia bisa merasakan sesuatu. Bukan ancaman.
Bukan amarah, tapi keyakinan. Seolah Raka sudah tahu bagaimana ini akan berakhir. Dan itu membuatnya semakin takut. Malam semakin pekat, tapi ketegangan di depan rumah Bripka Satrio semakin terasa. Raka berdiri tenang. Bripka Satrio, di sisi lain, berkeringat meskipun udara malam cukup dingin. Di genggamannya, pistol Dina sudah siap ditembakkan kapan saja. Aku ingin tahu, seberapa jauh kau ingin membawa masalah ini? Kata-kata Raka terngiang di kepala Satrio. Aku tidak takut padamu. Satrio akhirnya bicara, suaranya serak. Raka hanya tersenyum tipis. Kalau kau tidak takut, kenapa tanganmu gemetar? Satrio menggertakkan giginya. Ia melirik pistol di tangannya. Apa aku harus menembaknya sekarang? Jika Raka mati, semua selesai. Tapi, benarkah begitu? Ia sadar, jika menembak anggota Kopassus tanpa alasan, hidupnya tamat. Apa yang kau mau? Bentak Satrio, frustasi. Raka menatapnya dalam. Aku ingin kau sadar, Satrio. Kau bukan penguasa di kota ini. Satrio terdiam. Aku ingin kau tahu, bahwa kesombonganmu tidak akan menyelamatkanmu. Angin berhembus pelan, membawa suara jangkrik di kejauhan. Lalu, dengan gerakan cepat, Satrio mengangkat pistolnya. Dor! Tidak ada suara tembakan. Hanya bunyi dentingan logam jatuh ke tanah. Dalam hitungan detik, Raka telah menyambar tangan Satrio, memutar pergelangannya, dan membuat pistol itu terjatuh ke tanah. Satrio terbelalak. Bagaimana? Sebelum ia sempat menyelesaikan kalimatnya, Raka bergerak lagi. 2. Satu pukulan telak menghantam perut Satrio. Napasnya langsung habis. Bripka Satrio terhuyung ke belakang, jatuh berlutut di tanah. Dadanya sesak. Tangannya gemetar. Ia tidak bisa percaya. Pria ini bahkan tidak perlu menggunakan senjata untuk melumpuhkannya. Satrio mengangkat wajahnya, menatap Raka dengan pandangan ketakutan. Sial, kau, siapa sebenarnya? Raka berjongkok di hadapannya. Aku sudah bilang, aku hanya ingin kau sadar. Satrio menggertakkan giginya. Jadi, kau mau aku berhenti? Itu saja. Raka mengerutkan dahi. Lalu, ia tersenyum kecil. Tidak. Bripka Satrio membelalakan mata. Aku ingin kau merasakan bagaimana rasanya menjadi orang yang lemah, seperti semua orang yang sudah kau tindas selama ini. Dan malam itu, Bripka Satrio merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Bripka Satrio masih terhuyung di tanah. Napasnya tersengal. Dada dan perutnya terasa nyeri. Di depannya, Raka masih berdiri tegak, tanpa ekspresi, tanpa rasa takut. Seolah ia tidak menganggap Satrio sebagai ancaman. Dan itulah yang paling menyakitkan. Selama ini, Satrio selalu menjadi penguasa di kota ini. Orang-orang takut padanya. Para preman tunduk kepadanya. Bahkan beberapa polisi lainnya tak berani melawannya. Tapi sekarang, ia hanya pria yang tersungkur di tanah. Dan tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Bripka Satrio kehilangan segalanya. Sialan! Bripka Satrio mencoba berdiri, tapi lututnya gemetar. Raka tetap diam. Menunggu. Bukan dengan kesombongan, tapi dengan kesabaran. Seolah memberi Satrio kesempatan untuk berpikir. Kenapa kau melakukan ini? Tanya Satrio, suaranya bergetar. Karena kau butuh pelajaran, jawab Raka santai. Satrio menggertakkan giginya. Aku bisa membalas ini. Aku masih punya koneksi. Raka mengangkat alis, lalu tersenyum tipis. Coba saja. Bripka Satrio terdiam. Untuk pertama kalinya, ancamannya tidak berpengaruh. Karena jauh di dalam hatinya, ia tahu Raka bukan orang yang bisa disentuh. Tidak bisa disuap. Tidak bisa ditakut-takuti. Dan yang paling buruk, tidak bisa dikalahkan. Malam semakin dingin. Bripka Satrio kini berlutut di depan rumahnya. Bukan karena paksaan, tapi karena ia tidak lagi punya pilihan. Kau ingin aku berhenti? Tanyanya, suaranya penuh kelelahan. Raka menatapnya dalam. Lalu, dengan suara tenang, ia menjawab. Aku ingin kau memilih sendiri bagaimana kau akan berakhir. Satrio menatap tanah. Tangannya gemetar. Ia tidak pernah merasa sekecil ini. Lalu, ponselnya bergetar. Ia mengeluarkannya dari saku. Pesan dari Ibda Kusumo.
Kita harus bicara. Besok pagi, di kantorku. Bribka Satrio terdiam. Ia tahu, ini bukan pertemuan biasa. Bribka Satrio melangkah masuk ke dalam kantor polsek dengan wajah pucat. Matanya merah, kurang tidur. Pikirannya masih dipenuhi kejadian semalam. Pertemuan dengan Raka. Kekalahan tanpa perlawanan. Dan sekarang, Ibda Kusumo memanggilnya. Ia tahu ini bukan pertemuan biasa. Sesuatu akan terjadi. Dan ia tidak yakin apakah ia siap menghadapinya. Di ruang Ibda Kusumo. Ibda Kusumo duduk dengan tenang di balik mejanya. Tatapannya tajam. Di hadapannya, beberapa dokumen tersusun rapi. Bribka Satrio menelan ludah. Duduk. Satrio menurut, tapi hatinya tidak tenang. Lalu, Kusumo melemparkan satu berkas ke depan Satrio. Laporan penyelidikan internal. Bribka Satrio membuka dokumen itu dengan tangan gemetar. Dan di dalamnya, namanya tertera. Semua tindakannya selama ini sudah tercatat. Pungutan liar. Penyalahgunaan wewenang. Kerjasama dengan preman. Semuanya. Dada Satrio langsung terasa sesak. Kusumo, apa maksudnya ini? Tanyanya dengan suara serak. Ibda Kusumo menyilangkan tangan di dadanya. Maksudnya? Ini akhir perjalananmu Satrio. Bribka Satrio terbelalak. Tidak mungkin. Kusumo menghela napas. Atasan sudah tahu segalanya. Aku hanya memberimu kesempatan terakhir untuk memilih. Satrio mengepalkan tangan. Memilih apa? Keluar dengan kepala tegak, atau dipermalukan di depan semua orang. Aku bisa melawan ini. Aku bisa mencari cara lain. Satrio membantah dengan napas memburu. Kusumo tertawa kecil. Sungguh? Setelah Raka Wiradipa datang kepadamu? Kau pikir siapa yang mengirim laporan ini ke atas? Bribka Satrio terhenyak. Raka. Ini sudah direncanakan sejak awal. Ia bukan hanya kalah dalam pertarungan fisik, tapi juga kalah dalam permainan yang lebih besar. Dan kini, tidak ada jalan keluar. Satu-satunya pilihan adalah menyerah. Bribka Satrio masih menatap dokumen di depannya. Tangannya gemetar. Dadanya terasa sesak. Ini sudah berakhir. Semua kekuasaannya, semua pengaruhnya, semua rasa takut yang ia tanamkan di kota ini, hancur. Bukan karena tembakan, bukan karena perkelahian, tapi karena seseorang yang bahkan tidak perlu mengotori tangannya. Raka Wiradipa. Ibda Kusumo menghela napas panjang. Satrio, kau tahu ini tidak bisa dihindari. Satrio mengerutkan dahi. Kau pikir aku akan menyerah begitu saja? Kusumo tersenyum tipis. Aku tidak peduli apa yang kau lakukan. Tapi satu hal yang pasti, kau bukan lagi siapa-siapa. Bribka Satrio mengepalkan tangannya. Aku masih bisa melawan ini. Dengan apa? Kusumo menatapnya tajam. Dengan orang-orang yang kau pikir setia padamu? Coba lihat sekelilingmu, Satrio. Berapa banyak yang masih di pihakmu? Bribka Satrio terdiam. Pikirannya berputar. Budi dan anak buahnya? Tidak mungkin. Mereka sudah kalah sekali. Mereka tidak akan mau mengambil risiko lagi. Preman-preman yang dulu tunduk padanya? Mereka hanya mematuhi karena takut. Sekarang, mereka pasti mencari perlindungan lain. Polisi lain di polsek ini? Tidak ada yang berani melawan atasan demi dirinya. Ia benar-benar sendirian. Dan ia membencinya. Di tempat yang sama seperti malam pertama mereka bertemu, Raka duduk santai. Secangkir kopi panas di depannya mengepulkan uap tipis. Pak Darto memperhatikannya dengan ragu. Mas Raka, saya dengar polisi yang sering ganggu di sini kena masalah ya? Tanyanya pelan. Raka tersenyum tipis. Begitulah. Pak Darto menghela napas panjang. Syukurlah. Mungkin ini pertama kalinya orang kecil seperti kami merasa sedikit lega. Raka tidak menjawab. Matanya tetap menatap lurus ke depan. Ia menunggu. Ia tahu. Bribka Satrio pasti akan segera mengambil keputusan. Dan apapun pilihannya, Raka akan ada di sana untuk melihat akhirnya. Bribka Satrio masih duduk diam. Di depannya, berkas laporan itu seperti bom waktu yang siap meledakkan karir dan hidupnya. Ia menatap Ibda Kusumo yang masih terlihat tenang, seolah sudah tahu bagaimana ini akan berakhir. Aku masih punya pilihan, suara Satrio terdengar lebih seperti gumaman.
Kusumo mengangguk. Tentu. Tapi hanya dua pilihan, Satrio. Satrio menatapnya tajam. Aku ingin mendengarnya. Kusumo bersandar di kursinya, lalu berbicara dengan nada datar. 1. Kau mengundurkan diri dengan hormat. Tinggalkan kota ini, dan jangan pernah kembali. Satrio mengerutkan dahi. Dan pilihan kedua? Kusumo menatapnya lurus. Kau tetap bertahan, tapi aku pastikan kau akan dipecat dengan tidak hormat. Semua kasusmu akan diproses. Preman-preman yang kau lindungi akan bicara. Media akan memburumu. Hidupmu akan hancur di depan publik. Bribka Satrio menegang. Hancur di depan publik? Dihabisi oleh sistem yang selama ini ia mainkan? Tidak. Ia tidak bisa menerima itu. Satrio menunduk, berpikir keras. Jika ia mengundurkan diri, ia kehilangan segalanya. Tapi jika ia melawan, ia akan kehilangan lebih dari sekadar pangkatnya. Ia akan kehilangan kebebasan. Ia akan berakhir di balik jeruji. Dan satu hal yang paling ia takutkan, ia akan kehilangan rasa hormat dari orang-orang yang dulu tunduk padanya. Sial! Ia merasa seperti binatang yang terkepung. Tidak ada jalan keluar. Tangannya terkepal di atas meja. Kepalanya menunduk. Lalu, perlahan, suaranya bergetar. Aku akan mengundurkan diri. Ibda Kusumo mengangguk pelan. Keputusan yang bijak, Satrio. Satrio menggigit bibirnya. Bijak? Tidak. Ini adalah hari terburuk dalam hidupnya. Di tempat yang sama seperti malam sebelumnya, Raka masih duduk santai. Ia sudah tahu jawabannya. Ponselnya bergetar. Satu pesan masuk dari nomor tak dikenal. Dia memilih untuk mundur. Kau menang. Raka tersenyum tipis. Ia menyesap kopi hitamnya perlahan. Semuanya telah berakhir. Tidak ada pertumpahan darah. Tidak ada kekerasan berlebihan. Hanya seorang pria sombong yang akhirnya sadar bahwa ia tidak sekuat yang ia kira. Dan bagi Raka, itu lebih dari cukup. Bribka Satrio menyerahkan lencana dan senjatanya dengan tangan gemetar. Di hadapannya, Ibda Kusumo menatapnya tanpa ekspresi. Tidak ada upacara perpisahan. Tidak ada penghormatan terakhir. Hanya seorang pria yang kehilangan segalanya. Para polisi lain di kantor memperhatikan dalam diam. Beberapa berbisik pelan. Yang lain tersenyum kecil. Akhirnya, dia tumbang. Bribka Satrio mengetahuinya. Dan itu lebih menyakitkan daripada apapun. Tanpa berkata-kata, ia memungut topinya, berbalik, dan berjalan keluar dari kantor. Saat kakinya menyentuh aspal, untuk pertama kalinya, ia merasa seperti orang biasa. Bukan lagi penguasa kota Wirasena. Bukan lagi orang yang ditakuti. Hanya seorang mantan polisi yang tak lagi punya tempat di dunia yang dulu ia kendalikan. Berita tentang Bribka Satrio sudah menyebar. Di angkringan kecil itu, orang-orang membicarakannya dengan lega. Pak Darto tertawa kecil sambil menyajikan kopi. Akhirnya ya, katanya sambil melirik ke arah Raka. Raka tersenyum tipis. Begitulah. Pak Darto menghela napas. Orang sepertimu jarang ada, Mas. Kau tidak menggunakan kekerasan, tapi tetap menang. Raka menyeruput kopinya pelan. Kadang, musuh terbesar seseorang bukan orang lain, tapi dirinya sendiri. Pak Darto mengangguk. Di kejauhan, kota Wirasena terasa lebih tenang hari ini. Bribka Satrio berjalan tanpa tujuan. Topi dinasnya sudah ia buang entah kemana. Seragamnya yang dulu menjadi simbol kekuasaan, kini terasa seperti beban berat yang menempel di tubuhnya. Tidak ada yang menyapanya. Tidak ada yang takut padanya. Bahkan beberapa orang yang dulu menunduk saat melihatnya, kini melirik sekilas dan tertawa kecil. Hei, lihat siapa yang akhirnya kena karmanya. Katanya dia udah dipecat. Pantas. Sudah saatnya orang seperti dia tumbang. Satrio mengepalkan tangannya. Dulu, hanya tatapannya saja sudah bisa membuat orang takut. Sekarang, ia tidak lebih dari pecundang yang kehilangan segalanya. Ia ingin marah. Ia ingin membalas dendam. Tapi ia tahu, tidak ada yang bisa ia lakukan. Karena dia sudah kalah. Dan itu yang paling menyakitkan. Langit sore mulai berubah jingga. Bribka Satrio duduk di pinggir jalan, menatap kosong ke kejauhan. Ia tidak tahu harus kemana. Tidak ada tempat yang bisa ia datangi. Rumah dinasnya harus ia tinggalkan.
Rekan-rekannya di kepolisian tidak akan menerimanya lagi. Preman-preman yang dulu ia lindungi sudah berpaling. Ia benar-benar sendirian. Di sakunya, ponselnya bergetar. Satu pesan masuk dari nomor tak dikenal. Hidup belum selesai, Satrio. Kau hanya perlu memilih jalan yang benar. Bribka Satrio membelalakan mata. Ia tidak perlu bertanya siapa pengirimnya. Raka. Sekali lagi, pria itu memberinya pilihan. Tapi kali ini, ia tidak lagi memiliki ego untuk melawan. Sebuah motor melaju perlahan menuju batas kota. Di atasnya, Raka mengendarai tanpa terburu-buru. Ia tidak lagi menoleh ke belakang. Kota ini bukan tempat terakhirnya. Masih banyak tempat lain yang harus ia kunjungi. Masih banyak orang seperti Bribka Satrio yang harus disadarkan. Dan ia akan terus melakukan apa yang harus ia lakukan. Tanpa sorotan. Tanpa nama besar. Hanya seorang pria dengan keahlian yang bisa mengubah dunia dari balik bayangan. Angin malam berhembus. Dan dalam sekejap, Raka Wiradipa telah pergi. Bribka Satrio masih duduk di trotoar, menatap layar ponselnya. Hidup belum selesai, Satrio. Kau hanya perlu memilih jalan yang benar. Raka. Orang yang menghancurkan segalanya dalam hitungan hari. Tapi kini, orang itu juga memberinya kesempatan untuk bangkit. Satrio tertawa kecil. Pahit. Jalan yang benar? Hah? Setelah semua yang kulakukan. Ia menatap kedua tangannya. Tangan ini pernah memegang kekuasaan. Tapi tangan ini juga penuh dosa. Dan sekarang, ia hanya seorang pria yang kehilangan segalanya. Atau, mungkin ini bukan akhir? Satrio menghela napas panjang. Untuk pertama kalinya, ia tidak merasa seperti seorang polisi. Bukan lagi seorang yang ditakuti. Hanya seorang manusia yang tersesat, mencari jalan pulang. Dan ia harus memilih. Tetap menjadi bagian dari kegelapan, atau mencari cara untuk menebus semuanya? Bribka Satrio masih duduk diam. Kepalanya tertunduk, pikirannya berantakan. Ia punya dua pilihan. Tetap menjadi sampah masyarakat yang terus lari dari kesalahannya. Atau mencoba menebus semua dosa yang telah ia lakukan. Tapi, apakah masih ada kesempatan untuknya? Siapa yang mau menerima mantan polisi korup seperti dirinya? Siapa yang mau percaya pada orang yang dulu menindas banyak orang? Ponselnya bergetar. Satu pesan masuk dari nomor tak dikenal. Jika kau ingin berubah, pergilah ke tempat ini besok pagi. Lokasi terlampir. Bribka Satrio mengernyit. Apa ini? Tangannya gemetar saat melihat koordinat yang dikirim. Tempat itu bukan kantor polisi, bukan tempat biasa, melainkan sebuah panti rehabilitasi untuk mantan aparat dan preman. Matanya membesar. Raka! Orang itu tidak hanya menghancurkannya, tapi juga memberinya jalan baru. Satrio menggenggam ponselnya erat. Ini bukan akhir. Mungkin, ini adalah kesempatan terakhirnya untuk benar-benar menjadi manusia. Bribka Satrio berdiri di depan gerbang besi sederhana. Di atasnya, sebuah papan kayu tua bertuliskan, Panti Rehabilitasi Cahaya Baru. Ia menatap gedung itu dengan campuran rasa ragu dan harapan. Ini bukan tempat yang ia bayangkan untuk dirinya sendiri. Dulu, ia berpikir jika suatu hari harus keluar dari kepolisian, ia akan tetap hidup nyaman dengan semua hasil sampingannya. Tapi lihat dia sekarang, mantan polisi korup yang datang ke tempat ini sebagai orang buangan. Satrio menggenggam erat kedua tangannya. Ini kesempatan terakhirku. Dengan napas panjang, ia melangkah masuk. Di kantor administrasi panti, seorang pria tua duduk di balik meja kayu sederhana. Tatapannya tenang dan penuh kebijaksanaan. Kau Bribka Satrio? Tanyanya tanpa basa-basi. Satrio mengangguk pelan. Bukan Bribka lagi, Pak. Saya sudah bukan siapa-siapa. Pria itu tersenyum kecil. Bagus. Itu berarti kau siap memulai dari awal. Satrio mengangkat wajahnya, menatap pria itu dengan penuh kebingungan. Siapa yang mengirim saya ke sini? Pria tua itu menghela napas. Orang yang tidak ingin kau sia-siakan kesempatan ini. Satrio tersenyum miris. Raka! Bahkan setelah menjatuhkannya, pria itu masih memberinya jalan baru. Beberapa bulan setelah kejatuhan Bribka Satrio, kota Wirasena mulai berubah. Tidak ada lagi polisi yang berani terang-terangan menindas rakyat. Preman-preman yang dulu merasa berkuasa, mulai menghilang satu persatu.
Dan nama Raka Wiradipa menjadi legenda di antara mereka. Tidak ada yang tahu di mana dia sekarang. Tapi semua tahu. Jika seseorang mulai merasa berkuasa di atas penderitaan orang lain, maka cepat atau lambat, Raka akan datang untuk mereka. Dan kali ini, tidak akan ada kesempatan kedua. Terima kasih sudah menonton video sampai akhir. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.